Oke, untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025, 5 Agustus 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, langsung aja. Yang pertama, seperti biasanya kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG hari ini gimana ya. Kalau secara teknikal turun lumayan dalam 0,97%, dan penurunan untuk indeks IHSG hari ini selain kayaknya lebih karena itu ya, saham-saham yang kapitalisasinya besar ya, saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu yang kapitalisasinya besar seperti Grand Cuan, BRPT itu turun lumayan dalam. Selain itu Bank BRI juga merah, BBCA juga merah ya. Walaupun CDA hijau sendiri, cuman ya tetap ya untuk saham-saham yang lainnya pada turun cukup dalam. Itu mungkin yang bikin IHSG hari ini turun ke level 7460-an, 7464. Kalau kita lihat untuk transaksinya ya, ini hari ini tanggal 4 Agustus, hitungannya sih untuk IHSG belum terlalu ramai ya. Ya biasa aja, malah cenderung sepi sih. Yang cukup ramai hari ini di saham Bank Mandiri, 800-an M untuk nilai transaksinya, tapi aslinya net sell 158,2 M ya. Tapi hari ini naik ya, untuk Bank Mandiri itu lumayan tinggi kenaikannya, hampir 2% ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin-kemarin ketika turun itu ambil posisi buy ya, hari ini lumayan floating profit ya, walaupun belum terlalu tinggi ya. Kita tunggu aja sih. Kalau melihat harga sekarang walaupun udah naik hampir 2%, hitungannya masih di bottom ya. Jadi kalau mau average down, kalau untuk jangka panjang nggak masalah untuk Bank Mandiri. Tapi ya coba nanti kita akan cek ya untuk Bank Mandiri. Selain di saham Bank Mandiri, asing keluar di mana aja? Yang paling banyak hari ini di distribusi asing itu AMMN. Asingnya keluar 226,4 M, kemudian Bank BRI juga lumayan banyak asing keluar 214 M. Ini cukup gede ya untuk asing keluar di saham Bank BRI. Kalau kita lihat nilai transaksinya cuma 387, jadi udah sepi, dan di distribusi asing itu Bank BRI hari ini ya. Kemudian di Toba juga hari ini net sell 87 M. Toba itu turun dalam ya hari ini. Toba Raja itu turun cukup dalam. Untuk Toba itu minus 9% lebih, untuk Rajanya minus 4,80%. Nanti coba kita akan cek ya saham-saham tersebut. Itu saham-saham yang paling banyak dijual asing ya hari ini, AMMN, Bank BRI, Mandiri, Toba Raja, BBCA, BBNI. Kemudian saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing ada Telkom, dan hari ini hijau. Kemudian DSSA masuk 47 M, EMTK, Inco, NTR, cuman untuk nilainya ya segini, nggak sebanyak asing keluar. Jadi hari ini IHSG turun di distribusi asing juga ya. Sebenarnya bukan hari ini aja, dari minggu lalunya itu asing cenderung keluar sih. Jadi jangan heran ya. Mungkin apa ya, untuk besok kalau secara teknikalnya di sini sih supportnya di 7.327 kalau misal merah. Di sini supportnya untuk indeks IHSG ya. Itu kembali lagi sih ke teman-teman, apakah masuknya itu di saham-saham yang volatilitas tinggi seperti saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu, atau saham-saham dengan fundamental yang cukup kuat tapi harga sahamnya masih di bawah ya. Kalau beli saham-saham yang fundamentalnya kuat dan harganya masih di bawah, tinggal kalau mau entry sih nggak masalah ya, karena untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk saham-sahamnya yang volatilitas tinggi, nah itu perlu hati-hati kalau misal IHSG besok merah. Ya mungkin pantau 7320-an ini, semoga aja nggak jebol. Oke, itu untuk indeks IHSG ya secara teknikal dan kondisi broker summary-nya hari ini. Coba kita lihat untuk kondisi market secara globalnya gimana ya hari ini tanggal 4 Agustus.
Ini kita akan coba lihat dulu Bitcoin ya. Ya, Bitcoin itu aset beresiko dan turun setelah beberapa waktu yang lalu itu sideways di area resistnya di pucuknya 118, 120-an. Hari ini pas video ini kita buat ada di level 114 ribuan. Trennya masih bullish dan hitungannya juga masih di harga atas, cuman koreksinya lumayan dalam dari harga tertingginya kemarin ya. Jadi hitungannya ya lagi koreksi ini untuk Bitcoin ke level 114 ribuan. Dan walaupun koreksi ini masih di atas ya, trennya masih bullish lah. Koreksinya itu masih koreksi wajar. Dan kita lihat aja untuk besok atau nanti malam pas jam Amerika buka gimana ya untuk Bitcoin. Kita lihat lagi ke bawah untuk emasnya naik. Pas video ini kita buat hari ini masih running trade juga, ada di level 3.400-an. Dari kemarin sih emas itu berada di level 3.300, 3.400 ya. Belum break-break di atas 3.500, jadi masih di level itu di 3.500-an ya untuk resist XAUUSD. Di harga sekarang ya masih di atas. Ya, ketidakpastian global masih jadi apa ya, faktor utama mungkin ya. Ya karena emas itu agak berat buat turun lagi ke harga di bawah 3.000, mungkin itu butuh ada sentimen yang wah gitu ya. Kalau kayak gini-gini aja kondisinya, kemungkinan ya harga emasnya bertahan di level itu. Ini ada sentimen apa untuk hari ini ISM Service PMI? Nggak seperti kemarin ya, kapan ya? Minggu lalu ya yang ada sentimen bagus, cuman nggak sempat kita bikin konten pas hari Jumat atau Kamis itu ya. Iya, nggak sempet aja. Kalau kita lihat di sini, ya masih sideways di harga atas ya untuk harga emas globalnya. Jadi trennya masih sideways ini. Kalau mau ambil buy untuk harga sekarang 3.400-an itu kayaknya kurang pas. Wah, ini spreadnya tinggi sekali ya. Ternyata kalau kita pakai broker Oanda harganya 3364. Kalau kita pakai acuan globalnya 3417 ya. Jadi spread emas itu sekarang lagi tinggi ya. Jadi buat teman-teman yang trading di emas pakai floating spread, nah itu ya hati-hati kemakan di spread. Ya kalau pakai fixed spread sih disclaimer ya, cuman di broker-broker tertentu. Tapi tetap sih kalau trading di futures itu perlu ekstra hati-hati dalam memilih broker ya, karena nggak sedikit ya, bukannya nggak sedikit sih, ada kemungkinan ada potensi antara broker sama likuiditas itu apa ya istilahnya, kerjasama atau apa ya. Nanti kalau saya bilang kerjasama takutnya nggak kerjasama ya. Ada kemungkinan ini sih, kadang kita pasang sell stop harusnya nggak match ke match, pasang taking profit harusnya match malah nggak match juga. Jadi ya kayak gitulah untuk kondisi atau kalau trading di futures ya, kalau nggak hati-hati dalam memilih brokers. Ya itu sih jelas saja ya untuk teman-teman yang mau trading di XAUUSD atau gold atau CFD atau sejenisnya, ya hati-hati dalam memilih broker. Itu untuk emas masih di 3.400-an, 3.300-an US dollar per troy ounce, jadi masih stay di level itu. Kita lihat untuk harga crude oil ya masih di sini-sini aja ya, walaupun pas video ini kita buat untuk hari ini udah koreksi lumayan dalam 1,8% untuk WTI dan 1,6% untuk Brent.
WTI sama Brent. Cuman yang cenderung buat patokan itu WTI biasanya ya. Karena ya yang diproduksi secara massal dengan jumlah yang cukup banyak itu WTI. Kita lihat lagi ke bawah apa ya. Untuk nilai tukar rupiahnya lumayan membaik sih, agak menguat. Kemarin itu sempat mendekati 16.500, hari ini rupiah menguat lagi di 16.385 ya. Apakah ini karena apa ya? Karena PPATK membuka blokiran lagi. Kemarin kan melemah karena ditutup, diblokir ya untuk bank-bank, akun perbankan yang nggak aktif ini dibuka lagi ya. Gitulah ya kondisi kita. Kita ikuti aja, semoga kondisinya baik-baik aja. Dan untuk IHSG, lihat nanti malam pasar Amerika gimana aja ya. Kalau bagus, semoga aja IHSG membaik untuk besok. Tapi kalau koreksi, supportnya di sini di 73.26an. Misal IHSG merah pun buat teman-teman ya, kalau lihat kondisi market sekarang jangan terlalu patokan ke IHSG ya. Karena yang gerakin IHSG itu nggak kayak dulu, bukan saham-saham utamanya, tapi saham-saham dengan kapitalisasi market yang besar. Dan saham-saham dengan kapitalisasi market yang besar untuk sekarang itu didominasi atau dikuasai oleh saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Dan saham-saham yang volatilitas tinggi itu nggak cocok untuk investasi. Kalau menurut saya ya, lebih cocoknya untuk trading dan scalping kalau yang volatilitasnya tinggi. Maksudnya volatilitas tinggi itu ya misal dalam sehari bisa naik sampai 5% lebih, 10% itu saham dengan volatilitas tinggi. Ya. Itu maksudnya, tapi beda ya. Volatilitas tinggi sama likuiditas tinggi itu beda. Kalau likuiditas tinggi seperti Bank BCA, Bank BRI itu nggak volatile, cuman liquid. Nah, mungkin seperti itu. Oke, itu untuk indeks IHSG pantau masih di sini kalau merah 7.300 untuk supportnya. Langsung aja ya ke saham yang pertama, kita akan coba cek dulu saham Bank Mandiri yang hari ini cukup ramai. Paling ramai hitungannya dan harga sahamnya naik 1,99% ke 4620. Ini trennya sih lebih condong ke turun sebenarnya ya, tapi kalau lihat fundamentalnya cukup solid. Nah, walaupun dikelilingi oleh isu-isu yang katanya nggak bagus ya, ada pemblokiran rekening lah, ada BUMN gini lah, tapi ya hitungannya masih aman kalau lihat profitnya ya untuk Bank Mandiri dan lihat kinerjanya sampai kuartal 1 kemarin itu masih aman. Jadi kalau mau entry untuk jangka panjang di harga segini itu ya hitungannya masih kesempatan ya, kesempatan yang cukup bagus. Yang penting belinya pakai uang dingin dan apa ya, atur psikologi trading aja supaya nggak terlalu khawatir kalau misal Bank Mandiri itu turun ya. Gimana caranya ya, itu belinya pakai uang dingin. Coba kita lihat transaksi hari ini gimana, kenapa asing masih keluar ya hari ini di Bank Mandiri. Net sales sebanyak 158M. Kalau kita lihat BMRI hari ini tanggal 4 hitungannya didistribusi oleh YU 280M. YU-nya versi asing ya, tapi yang nampung juga asing. Ya, YU versi asing net sale 323M. Ya, jadi didistribusi sebenarnya oleh YU asing, tapi mungkin karena retailnya juga ikut keluar, XL, XI ya, mungkin mereka khawatir turun, jadi mereka cut di saham Bank Mandiri. Melihat Bank BCA sama Bank BRI yang udah merah duluan kan tadi, mereka keluar dan harga saham Bank Mandiri ini naik. Ya nampung asing sih, selain lokal juga ada asing juga yang nampung, ada ZP BKAK ya. Kita lihat aja besok, semoga YU-nya nggak distribusi lagi dan asing masih masuk. Ada potensi untuk Bank Mandiri ini naik, nguji resistnya di 4740, itu masih jadi resist untuk Bank Mandiri
Ya kalau mau entry di harga sekarang sebenarnya belum terlalu terlambat, malah hitungannya malah masih di bottom ya, kalau untuk jangka panjang tapi. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer, untuk supportnya lumayan sih di 4250, tapi sebenarnya kalau malah bisa ke level ini lagi, itu kesempatan yang bagus buat yang punya cash banyak. Ya, tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok, semoga aja akan naik dulu nguji resist di 4740 kalau perbankannya bagus ya. Hari ini sebenarnya perbankan bagus, tapi perbankan yang digital ya, seperti BBYB, BBHI, atau Arto bagus ya. Hari ini kayaknya nggak terlalu sih. Yang bagus itu BBYB ya, hari ini naik cukup tinggi dan laporan kuartal 2-nya hitungannya positif sih. Dari kuartal 1 itu BBYB udah bagus untuk laporan kuartalnya, profitnya bagus. Kuartal 2 profit lagi, padahal kuartal 2 di tahun-tahun sebelumnya kan rugi terus. Nah, untuk tahun ini bagus. Semoga aja positif ya untuk perbankan digital, dan ya bank-bank utamanya juga bisa mengikuti. Oke, itu untuk Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek BBRI yang hari ini di distribusi aset cukup banyak, padahal nggak terlalu ramai. Harga sahamnya minus 0,80% ke 3.700 ya. Hari ini kalau kita lihat di sini untuk Bank BRI ya. Hari ini Bank BRI, BK, AK, YU, ZPKZ ini net sell ya, dan mereka broker-broker asing yang masuk malah YP, CC, SQ, XL, PD. Yang masuk retail jadi harga sahamnya turun ya. Itu kenapa kok retail masuk harga sahamnya turun sering kita bahas ya, karena retail itu kriterianya beli open buy di harga yang lebih rendah. Jadi kalau otomatis retailnya match ya, harga sahamnya turun. Jadi untuk besok kalau lihat transaksinya hari ini mungkin apa ya, buat patokannya ini aja sih, kalau belum bisa break di atas 3780 jangan buru-buru entry dengan jumlah yang banyak ya. Ini agak nanggung sebenarnya posisi di 3700, tapi kalau mulai nyicil sih lumayan di bawah di harga sekarang. Tinggal tujuannya untuk apa. Kalau untuk trading mungkin nunggu momen yang lebih bagus, tapi kalau untuk invest ya sekarang pun bagus ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA ini yang enggak terlalu ramai, harga sahamnya minus 0,30% dan mendekati lagi area supportnya yang di 8.220-an. Ini kelas di 8275 ya. Ya, semoga aja minggu ini nggak jebol untuk support BBCA yang di 28250. Kalau jebol ya ada potensi ke 7.820-an 5 untuk BBCA. Coba kita lihat untuk BBCA hari ini tanggal 4 Agustus ya. Hitungannya sepi. Retailnya masuk CC, XL, YP, ini versi lokal ya. Retailnya masuk, asingnya jualan. Yang masuk dikit untuk asingnya, harga sahamnya cenderung merah. Besok pantau ini aja sih. Ya, ini mendekati area support. Sebenarnya momentumnya cukup bagus, tinggal lihat volumenya aja untuk besok. Kalau volumenya bagus, mudah-mudahan bisa mantul naik ya. Tapi kalau misal langsung jebol di bawah 2820, saran saya sih jangan buru-buru buat average down. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan coba cek saham CDIA ini yang hari ini naik lagi, arah lagi. Kemarin arah, hari ini open gap atas dan naik ya. Ya ini sih kalau misal bursa kita nggak tegas atau apa ya, IDX ya, nggak tegas saham kayak gini cuma di suspend 3 hari ya nggak kapok lah. Mau masukin di saham FCI juga nggak ngaruh, karena ya ini saham yang floating di market itu presentasinya kecil. Jadi
bagian besar lembar sahamnya itu masih dikuasai oleh orang-orang yang punya kepentingan ya. Jadi ya kalau misal kemarin di ARB ini tuh ya mungkin ya udah taking profit, jangan terlalu apa ya, FOMO atau gimana, tetap tenang aja. Kalau ada kesempatan buat scalping lah, tapi kalau untuk investasi di harga sekarang ya disclaimer, cuman nggak terlalu direkomendasi, apalagi saham seperti ini ya. Ya walaupun cepat kaya kalau bener, tapi apa ya, ya nanti psikologi tradingnya nggak sehat. Ya oke, mungkin seperti itu untuk CDIA hari ini. ARA untuk besok apa ada potensi buat open gap atas, coba kita cek ya. CDIA siapa yang keluar? CDIA ya sebenarnya baik juga ini untuk bandarnya ya. Banyak juga retail yang taking profit di atas dari awal IPO kan, belum lepas di atas kan profit banyak ya, itu baik juga, tapi habis dapet taking profit ya pinter-pinter lagi lah buat jaga psikologi. Kalau kita lihat di sini hitungannya MGXL masuk MG ya, market utamanya MG hari ini, net buy 38M. XL tapi juga masuk, tapi nggak ada jaminan ini retail sih karena nilai transaksi cukup banyak. XI keluar, EP masuk. Ya untuk besok sih jaga-jaga buat teman-teman yang udah masuk atau bisa masuk hari ini. Floating profit lumayan, nggak usah nunggu sampai arah. Kalau nggak arah ya, kalau arah ya bagus. Itu mending diamankan aja, atau yang udah floating profit pasang trailing stop ya. Antisipasi kalau harga sahamnya turun. Mungkin seperti itu untuk CDIA. Untuk besok ada potensi hijau dulu, ya. Cuman habis itu apakah akan nyetak rekor lagi ke harga yang lebih tinggi, mendekati 2000 atau enggak ya, lihat besok aja. Nggak bisa pastiin kalau di sana, agak susah ya. Kayak gini belum lama IPO dan marketnya atau candlenya itu nggak sehat untuk pembentukan candlenya ya. Buyer sellernya itu ya kayak gini, open gap down ya, itu kan market makernya yang apa ya, pembentukan harganya nggak sehat lah, nggak sehat, tapi ya bisa profit juga kalau pinter-pinter teman-teman ya. Mungkin kalau mau entry ini buat scalping aja ya. Oke, itu untuk saham CDIA, ada potensi hijau di awal market. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Dan hari ini turun dalam ya, yang hijau CDIA aja ini. Brand, kemudian cuan, BRPT turun. Untuk brand hari ini turun 7,69% ke level 7.200 dan candlenya nggak bagus. Gap up-nya waktu itu kalau menutup berarti ke 6.200 untuk brand. Coba kita lihat untuk transaksi hari ini ya. Dan hari ini tanggal 4 Juli, hitungannya sih ya asingnya masuk sih sebenarnya hari ini, dan lokalnya net sell. Kalau kita lihat sebagian retail sebenarnya keluar sih, jadi kayaknya ada potensi untuk brand hijau. Kita lihat market makernya XL, YP, tapi dua-duanya net sell semua. Kita cari untuk supportnya di level berapa untuk brand. Di sini ya, dalam. Besok mungkin patut 7.400 aja, kalau bisa break di atas itu volumenya bagus, disclaimer yang mau scalpingan. Nanti untuk target price-nya ya, siapa tahu hijau kan disertai volume yang bagus. Kalau mau entry di sini target price-nya di 8220-an. Oke, tapi kalau naik tapi gagal breakout ya wait and see aja, takutnya kalau tiba-tiba buat candle bearish lagi seperti hari ini itu supportnya dalam banget di 6.650.
Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham eh saham cuan ya. Cuan hari ini juga turun dalam 7,21% ke level 1415. Untuk supportnya masih balik lagi di 1330 ya. Jadi kalau misal besok merah pantau level ini. Kalau ada tanda-tanda buat pullback naik, nah itu disclaimer buat teman-teman yang mau scalpingan ya. Ini momentum yang bagus buat entry di dekat area supportnya 1330. Jadi kalau misal harga nggak saya prediksi jebol di bawah itu, tinggal antisipasi aja dengan resiko yang nggak terlalu tinggi. Kalau kita lihat di sini untuk cuan hari ini gimana transaksinya, hitungannya sih ya yang distribusi asing, AK versi asing net sell sebanyak 44M, kemudian AG versi asing juga net sell 17M-an. Untuk lokalnya masuk ya, MG masuk, MG loh masuk. Jadi siapa tahu besok MG mau jaga harga supaya cuan nggak jebol kan, pantau aja dekat-dekat 1340. Ini area supportnya ya. Oke, itu untuk saham cuan. Kalau kita lihat candlenya sebenarnya bullish, lebih condong ke bullish ya, walaupun kalau koreksi itu juga dalam ya, cuma ini lebih ke masih condong ke bullish. Kalau lihat kemarin ATH mentok di 1800, koreksi turun, gagal bertahan di atas 1565, turun lagi. Nah, di sini tinggal pantau aja untuk minggu ini apakah bisa bertahan di atas 1335 atau enggak ya. Dan saham-saham seperti ini seperti tadi di awal ya, volatilitas tinggi cocoknya untuk scalping namanya ya, karena ya kalau misal invest buat swing pun ambil di atas ini dan ngehold terlalu lama itu floating loss-nya dalam banyak ya, walaupun nanti juga ada potensi naik lagi, tapi ya kembali lagi kita nggak tahu ke depannya gimana ya. Jadi kalau saham dengan volatilitas tinggi amannya untuk scalping aja, tapi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek BRPT ya. BRPT kemarin minggu lalu ya itu match. Jadi buat teman-teman yang udah taking profit di resist ini ya, sering kita bahas juga untuk BRPT kalau target price-nya itu di 2800, dan minggu lalu pas di hari Jumat itu match ya. Walaupun gagal breakout dan hari ini koreksi lagi 4,46%, tapi paling enggak udah nyentuh resist. Ya, jadi trennya masih bullish ya, dan hari ini misal pun turun minus sampai 10% itu bisa dikatakan koreksi untuk saham-saham seperti ini karena volatilitasnya tinggi ya. Hari ini malah cuma 4,46%. Kemarin juga candlenya merah minggu lalu hari Jumat berapa? 2%-an ya, karena sempat naik dulu. Untuk besok kalau turun supportnya balik dalam si 1960, atau coba kita cari support terdekat ya dari harga tertingginya. Ya, kalau pakai support yang di sini maka support terdekatnya juga dalam di 2330. Jadi kalau misal besok merah tunggu di 2330, atau coba kita lihat untuk transaksi hari ini untuk saham BRPT hari ini hitungannya sih di distribusi asing ya, ini kelihatan sekali distribusinya AK net sell 32M, yang nampung XL, SQ, SS, dan mereka lokal. Jadi lokalnya nampung, aslinya distribusi, harga sahamnya turun. Ya, transaksi hari ini kayaknya ada potensi koreksi lagi. Pantau aja semoga nggak sampai jebol di bawah 2330. Atau mungkin yang udah taking profit di atas, kalau mau entry lagi momentum yang bagusnya itu mendekati level ini. Oke, mungkin seperti itu untuk BRPT. Selanjutnya kita akan coba cek saham NCKL ya. Ini lama nggak kita bahas, cuman sempat kita spill dulu ya, karena fundamentalnya cukup bagus di harga yang dulu, tapi sekarang udah naik tinggi. Dan untuk NCKL ini apa ya? Ada rumor kalau nggak salah itu mau buyback saham yang cukup banyak nilainya, 2 triliun atau berapa. Mungkin itu dari sentimen tersendiri. Selain valuasinya yang hitungannya masih relatif murah dibandingkan kompetitornya, fundamentalnya juga bagus.
untuk NCKL. Kuartal 2-nya juga positif ya. Kuartal 1 sih dari pendapatan itu positif terus untuk NCKL. Dibandingkan MBMA kan ini profit. Jadi secara fundamental sebenarnya ini lebih bagus. Cuman sayangnya 2 hari terakhir ini udah naik tinggi. Tapi buat teman-teman yang mungkin value investing ya udah dapat di harga yang di bawah kemarin ya. Coba kita lihat. Nah, ya ini buat teman-teman mungkin yang FOMO, mungkin nunggu momen yang bagus saja lah kalau mau entry di saham NCKL. Nunggu koreksi. Hari ini soalnya naik cukup tinggi itu disertai akumulasi oleh BK versi asing sebanyak 23M. Untuk lokalnya juga sebagian retail masuk sih. XL ya masuk 17M. Jadi kalau mau entry karena ini udah naik cukup tinggi 2 hari ini, secara teknikal juga hari ini tadi mencoba break di atas 975 tapi gagal. Ya besok pantau aja 975 ini, kalau bisa break dan bertahan di atas itu ngejar 1090, tapi kalau koreksi ya supportnya dalam di 880. Ya amannya mungkin nunggu koreksi aja, amannya ya, tapi kalau langsung hijau sih disclaimer yang mau masuk. Itu untuk saham NCKL. Selanjutnya kita akan coba cek AMMN nih yang paling banyak dijual asing hari ini dan harga sahamnya longsor 14%. Ada apa di AMMN? Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Soalnya ini distribusinya banyak sekali, asing 200-an M dan turunnya 14% loh, nggak nanggung-nanggung sekali turun. Untuk supportnya di sini untuk besok pantau 6850. Semoga nggak jebol ya. Kalau ada tanda-tanda pullback naik, nah itu disclaimer yang mau masuk momentumnya cukup bagus kalau bisa mantul di area 6850 untuk AMMN. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini net sell sebanyak 226M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini AMMN sih didistribusi cukup banyak oleh AK sama BK asing. Ya kan AK-nya versi asing net sell 159M, BK-nya juga versi asing net sell 74M. Lokalnya nampung, retailnya nampung, itu yang bikin harga sahamnya turun sampai 14% ya. Jadi lihat transaksi hari ini ada potensi merah dulu di awal market ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau entry, yang baru mau entry atau yang mau average down, tapi disclaimer ya, atau 6850 untuk besok. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. Ini hari ini koreksi 3,67% ke 2360 dan harga sahamnya apa ini? Turun ya. Kemarin tuh break sih, tapi malah bukannya naik, jebol supportnya lagi yang di 2530 di hari kapan tanggal 31 itu gagal mempertahankan posisinya di atas 2530. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini. MDKA hari ini tanggal 4 hitungannya sih ya ini yang masuk didominasi broker-broker retail lokal dan harga sahamnya turun. Nggak ada yang akumulasi banyak. Jadi mungkin patokannya ini aja. Kalau kita lihat histori beberapa kali itu bertahan ya di atas 2340, tinggal kita lihat besok aja. Kalau buat lo baru di bawah 2330, tunggu di 2200 lagi untuk MDKA. Itu untuk MDKA. Selanjutnya kita akan cek saham Raja yang hari ini sempat naik tapi gagal breakout di atas 2960, tapi malah turun. Walaupun turun pun sempat nyentuh supportnya lagi ya. Jadi yang udah taking profit di sini, kemudian tadi ambil di sini, ya lumayan ya. Double-double walaupun ditutup minus. Ya ini sih patokannya ini lagi masih di support sama resistnya.
Untuk besok kalau merah semoga aja nggak jebol di bawah 2590, tapi kalau naik resistnya di 2950, masih di level ini. Kalau kita lihat transaksinya Raja hari ini, hitungannya di distribusi sih, jadi hati-hati ya, kayaknya ada cenderung lebih ke uji supportnya dulu. Yang masuk YP, XL, PD, sebagian retail, RX pun masuk tapi RX lokal ya, karena lokal ini domestik. Untuk asingnya net sell distribusi cukup banyak hari ini untuk asing di saham Raja. Net sell sebanyak 79M. Jadi untuk besok ya pantau ini aja ya, kalau misal turun ada yang cek harga sih disclaimer, tapi jebol di bawah itu wait and see. Selanjutnya kita akan cek Toba. Toba hari ini minus 9% lebih ya, dan di distribusi asing. Kemarin breakout di atas 1220 tapi gagal bertahan untuk hari ini. Jebol di bawah itu turun lagi ke 1125. Jadi ya gini, ciri-ciri saham dengan volatilitas tinggi kan, sekali nahan floating loss 9% kan kerasa ya. Jadi kalau saham-saham volatilitas tinggi untuk trading, harga nggak sesuai prediksi, jebol support di cut gitu aja ya. Ini disclaimer loh. Untuk supportnya di sini untuk besok ya, kalau merah di 1080 pantau level itu. Kalau kita lihat untuk Toba hari ini, hitungannya di distribusi asing dan yang masuk YXL, YP, XC mereka lokal. Dan asingnya AKCC, jadi di distribusi asing ditampung broker-broker lokal retail. Hati-hati untuk besok kalau merah jebol di bawah 1080 nggak direkomendasikan buat average down. Itu untuk saham Toba. Apalagi nih yang terakhir ya, ini coba kita cek saham koin yang hari ini naik tinggi ARA ya, 25%. Ini juga sama kayak MTK. Ini sahamnya siapa ini? Kalau kita lihat coba untuk transaksinya gimana ya, koin di harga sekarang, di MG dijaga harganya oleh MG. Kalau kita lihat MG masih berani masuk 46M, walaupun diikuti retail-retail ya, jadi siapa tahu besok naik lagi. Yang perlu hati-hati, ini cukup banyak saham yang keluar hari ini. KI, LGCP, PDES nilainya nggak sedikit ya, jadi yang udah floating profit pasang trailing stop aja. Untuk besok apakah ada potensi open gap atas? Nggak yakin ya kalau saya, kalau lihat transaksi hari ini cukup ramai, cukup banyak juga saham yang diperjualbelikan di pasar reguler. Itu untuk saham koin. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Lagi disclaimer ya, terima kasih.